Pak. Baik, Pak. Ini nomor antriannya ya Pak. Silakan duduk Pak untuk menunggu nomor antriannya. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya nomor antrian 3. Baik, Sus. Baik, Sus. Selamat siang Pak, ada yang bisa kami bantu? Bisa, Bu. Saya mau berobat di poli. Sebelumnya Bapak ada BPJS Pak? Ada, Bu. Boleh dibantu kartunya Pak? Bisa bantu tolong sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya Pak? Nama saya Muhammad Naif. Tanggal lahir saya 13 Oktober 2005, asal Pesisir Selatan. Baik Pak. Baik Bapak Raif, di sini saya perawat Laura dan teman saya perawat Kanaya yang bertugas pada siang hari ini. Pada hari ini Bapak ada keluhan apa Pak? Keluhan saya, Sus, badan saya kata-kata habis makan udang, dan tangan saya dan kaki saya itu kayak merah-merah gitu, Sus. Terus kalau terkena debu itu kayak alergi gitu. Ada keluhan lain Pak? Tidak. Itu saja ya Pak. Iya. Nah, sebelum ketemu dokter, Bapak diukur dulu tensi dan berat badannya ya Pak. Tensi Bapak normal, yaitu 110/80. Dan dulu ya Pak. Baik Bapak, ini ada nomor antriannya untuk ke poli. Polinya ada di sebelah kanan ya Pak. Untuk pemeriksaan lebih lanjutnya, Bapak bertemu dokter nanti di sana ya Pak. Terima kasih, Sus. Sebelah kanan ya Pak, kanan ya Pak. Nomor antrian 3, poli umum. Selamat pagi Bapak, bagaimana keadaan hari ini? Pagi, dokter, saya baik. Tetapi akhir-akhir ini sering merasa kata-kata dan sesak napas, terutama setelah makan makanan tertentu dan saat berada di tempat duduk. Baiklah Bapak, saya mengerti ya Pak berdasarkan gejala yang Bapak sampaikan. Nah, kemungkinan besar Bapak memiliki alergi terhadap makanan tertentu dan juga debu ya Pak. Untuk mengetahui lebih lanjut, apakah Bapak bersedia untuk kita ulas? Baiklah Bapak. Sebelum itu, makanan apa yang Bapak konsumsi sehingga menimbulkan gejala seperti Bapak yang saya katakan? Sepertinya saat makan udang dan kacang. Untuk debu biasanya terjadi saat membersihkan rumah berruangan itu. Baiklah Bapak, alergi ini sudah cukup umum ya Pak. Misalnya seperti gatal-gatal, sesak napas, luka pada kulit. Itu terjadi karena imunitas Bapak berlebihan terhadap alergi. Nah, seperti makanan atau debu. Untuk mengelola kondisi ini ada beberapa langkah yang perlu Bapak perhatikan. Yang pertama itu hindari pemicu alergi. Nah, misalnya jika tadi Bapak mengatakan mengonsumsi udang ya. Iya. Nah, jika Bapak mengonsumsi udang atau kacang-kacang itu menimbulkan alergi, sebaiknya Bapak menghindari yang mengandung ada udangnya ya Pak. Kemudian baca label makanan. Misalnya nih Bapak mau mengonsumsi makanan, Bapak bisa cek terlebih dahulu apakah makanan itu bisa menimbulkan alergi terhadap tubuh Bapak. Kemudian jaga kebersihan lingkungan. Bapak misalnya bisa membersihkan nih pakai vakum misalnya di dalam rumah, bisa membersihkan debu-debu yang ada di ventilasi rumah ya Pak. Nah, kemudian gunakan obat anti alergi. Nanti saya akan meresepkan antihistamin pada Bapak yang bisa nanti Bapak konsumsi jika alergi itu muncul ya Pak. Jika reaksi ringan seperti gatal-gatal atau ruam, Bapak bisa nanti meminum antihistamin yang saya berikan.
Nah, jika mulai sesak napas, nanti bisa Bapak kunjungi IGD terdekat. Nah, apabila nanti bisa menimbulkan lebih parah, saya juga akan merekomendasikan membawa autoinjektor pada situasi darurat. Baik dok, kalau misalnya saya lihat sengaja terkena alergen, apa yang harus saya lakukan? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi nih Pak, jika reaksi ringan seperti ruam atau gatal-gatal, Bapak bisa mengonsumsi obat yang antihistamin tadi. Jika sampai menimbulkan sesak napas, Bapak bisa datang ke IGD terdekat. Nah, jika sampai gejalanya sesak napas, nah saya akan merekomendasikan yaitu membawa anti injektor kepada gawat darurat Bapak. Terima kasih dokter, saya akan coba perhatikan saran-sarannya. Baiklah Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah konsultasi hari ini? Apakah Bapak merasa lebih memahami? Apakah apa yang perlu dilakukan untuk mengelola alergi Bapak? Terima kasih dokter, saya sangat memahami sekali. Dan saya akan mengurangi makanan-makanan seperti udang atau kacang yang saya makan tadi ya. Jadi ya dok. Dan juga kalau saya membersihkan ruangan, saya akan menggunakan vakum saja. Baiklah Bapak sudah cukup mengerti ya Pak. Nah di sini saya akan meresepkan obat. Nanti Bapak bisa mengambilnya di ruang farmasi ya Pak. Dok. Semoga cepat sembuh ya Pak. Terima kasih banyak dok. Sampai jumpa. Ini ada si dokternya yang dikasih dokter tadi. Ya baik Bapak, nanti saya akan panggil Bapak ya Pak kalau sudah selesai. Silakan Bapak dulu ya Bapak. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Iya. Atas nama Bapak Raif. Baik Bu, izin masuk Bu. Ya, maaf sebelumnya Pak, apakah bisa sebutkan nama dan tempat tanggal lainnya agar tidak terjadi kesalahan pada pemberian obat? Nama saya Muhammad Arif, tanggal lahir saya 13 Oktober 2005. Baik Bapak, berarti benar ya Bapak. Ini obatnya ya Bapak. Obat dan salepnya ini. Untuk obatnya dapat diminum 3 kali sehari dan untuk salepnya pagi dan malam dipakainya ya Bapak. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, terima kasih banyak. Pamit Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan tema rawat jalan. Perkenalkan, saya Hana Kulsum sebagai apoteker. Saya Laura Aprilia Suja sebagai perawat pertama. Saya Kanaya Liananta sebagai perawat kedua. Saya Ros Marcelina dengan peran sebagai dokter. Dan saya Muhammad Arif sebagai pasien. Selamat menyaksikan.